Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelas R02 Teknik Riset Operasional akan mempresentasikan metode simplex. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Maulana. Saya Alifian Rizky. Saya Firman Abdi Kurniawan. Saya Wahid Alfarisi. Dan nama saya Ajananda Zulianti. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ajeng. Silakan, Saudari Ajeng. Kali ini saya akan menjelaskan atau mendefinisikan metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam pemrograman linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari pemrograman linier yang melibatkan banyak konstrain atau pembatas dan banyak variabel. Penemuan metode ini merupakan lompatan besar dalam riset operasi dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian dari setiap pemrograman komputer. Oke. Selesaikan linear program berikut dengan metode simplex. Maksimumkan Z sama dengan 400 X1 plus 300 X2. Fungsi kendala batasan 4X1 plus 6X2 kurang dari 1200. 4X1 plus 2X2 kurang dari 800. X1 kurang dari 250 kurang dari 300. Jawaban. Langkah-langkah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Z kurang 400 X1 kurang 300 X2 kurang dari 0. Menjadi Z kurang 400 X1 kurang 300 X1 plus X3 plus X4 plus X5 plus X6 sama dengan 0. Kendala 4X1 plus 6X2 plus X3 sama dengan 1200. 4X1 plus 2X2 plus X4 sama dengan 800. X1 tambah X5 sama dengan 250. X1 plus X6 sama dengan 300. Menyusun persamaan sesuai dengan tabel di bawah ini. Dari variabelnya ada Z, X3, X4, X5, X6. Nilai Z 1, X1 min 400, X2 min 300. Itu diambil dari soal. Terus nilai X3 plus X4, X5, X6 itu sama dengan 0. Jadi semuanya 0. Dan nilainya 0, 1200, 800, 250, 300. Oke, kemudian kolom selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wahid. Silakan, Wahid. Kemudian mencari kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, di sini kita mencarinya tuh yang dari angka minus terbesar, yaitu di X1 ya. Yaitu ada min 400, 4. Untuk X3-nya, untuk X4-nya 4, untuk X5-nya 1, untuk X6-nya 0. Setelah mencari kolom kunci, maka mencari kolom baris dari indeks positif yang terkecil. Indeks sama dengan nilai kanan atau nilai kolom kunci, yaitu yang dari barisnya, yaitu X-nya ada, di Z-nya ada 0, di X1-nya ada 4, di X2-nya ada 2, X3-nya ada 0, X4-nya 1, X5 sama X6-nya 0, nilai kolomnya 800 dan rasionya 200. Kita dicari itu titik tengah, yaitu di X1, yaitu ada yang berlatar merah, itu 4. Oke, selanjutnya letak variabel yang menjadi kolom kunci akan masuk dalam variabel baris, menggantikan variabel pada baris kunci. Angka merah pada tabel tersebut merupakan angka kunci dari nilai pertengahan. Nilai baris kunci yang mengubah nilai kunci, yaitu dengan baris kunci sama dengan baris bagi angka kunci. Saya akan sedikit menambahkan untuk tabel sebelumnya.
Cara untuk mencari kolom kunci itu dengan mencari nilai negatif terbesar di baris Z. Itu nilai negatif terbesar ada di 400. Nah, untuk mencari baris kunci, kita dengan itu mencari rasio terkecil. Nah, cara untuk mencari rasio terkecilnya adalah dengan dibagi nilai kunci. Nilai kunci itu didapat di angka 4 karena dia terletak di antara baris kunci dan kolom kunci. Nah, ini untuk selanjutnya kan mengubah baris kunci dan kolom kunci. Jadi untuk mengubah ini dengan cara dibagi. Nah, misalkan 0 dibagi 4 maka hasilnya 0. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 2 dibagi 4 kita berubah menjadi 2/4. 0 dibagi 4 sama dengan 0. 1 dibagi 4 sama dengan 1/4. 0 dibagi 4 sama dengan 0. 0 dibagi 4 sama dengan 0. Lalu ini 800 dibagi 4 sama dengan 200. Mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga kolom kunci selain baris kunci adalah 0. Baris baru sama dengan baris lama. Koefisien angka kolom kunci dikali nilai baru kunci. Nah, di sini kita mencari baris Z. Oke, selanjutnya mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai kolom kunci selain baris kunci adalah 0. Baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Oke, sini saya akan mencontohkan nilai dari X1. X1 itu pertama kan min 400. Min 400 dikurang buka kurung min 400 dikali 1 yang kuning ini yang ditanda kuning 1 sama dengan min 400. Min 400 dikurang min 400 sama dengan 0. Oke, di sini hasilnya 1 0 sudah dapat diiterasi. Contoh yang kedua misalkan ini min 300 buka kurung dikurang min 400 dikali 1 sama dengan min 400. Min 300 dikurang min 400 sama dengan min 100. Nah, ini saya mengerjakan di Excel, jadi saya hanya memasukkan satu kali rumus lalu di drag saja maka hasilnya sudah ketemu. Karena masih ada min atau negatif maka belum optimal. Jadi di baris Z itu masih ada negatif atau min maka nilai itu belum optimal. Maka kita akan dilanjutkan dengan iterasi kedua. Untuk mencari iterasi kedua sama seperti dengan yang pertama, kita akan mencari baris kunci. Nah, baris kunci ini ditemukan di X3. Kolom kunci ditemukan di X2. Nah, untuk mencari, karena di sini min terbesarnya adalah min 100, nah itu maka menjadi kolom kunci. Nah, untuk mencari baris kunci, kita mencari rasio terkecil dengan cara dibagi, misalkan 400 ini dibagi 4, maka hasilnya itu akan menjadi baris kunci. Nah, untuk angka kunci sendiri ada di 4 karena dia di antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, untuk menghitung iterasi kedua sama seperti untuk menghitung iterasi 1, mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Jadi misalkan kita untuk mencari Z ini di X2 0 di 0. Kan misalkan ini di sini sudah 0 nih di iterasi 2. Jadi caranya dengan min 100 dikurang buka kurung min 100 dikali 1. Maka menjadi min 100. Lalu min 100 dikurang min 100 sama dengan 0. Maka hasilnya di sini didapat di iterasi 2 didapat 0. Nah, saya juga ini mengerjakannya di Excel sehingga saya hanya dengan memasukkan sekali rumus lalu di drag maka hasilnya akan sama. Setelah menghitung ini semua, maka di baris Z sudah mendapat tidak ada lagi angka atau poin negatif. Karena sudah positif semua, maka sudah bisa dipastikan itu sudah menjadi optimal. Karena baris Z sudah tidak ada yang min atau negatif, maka sudah optimum dari tabel terakhir. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai maksimum Z adalah 90.000 dengan nilai
X2 adalah 100 dan nilai X1 adalah 150. Lanjut soal nomor 2. Selesaikan linear program berikut ini dengan metode simplex. Maksimum Z sama dengan 2X1 ditambah 3X1 ditambah X3. Kendala X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari 9. 2X1 ditambah 3X2 kurang dari 25. X2 ditambah 2X3 kurang dari 10. X1, X2, X3 besar dari 0. Mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Z sama dengan 2X1 ditambah 3X1 ditambah X3 ditambah OS1 ditambah OS2 ditambah OS3 atau jadi Z min 2X1 ditambah 3X2 ditambah X3 ditambah OS1 ditambah OS2 ditambah OS3 sama dengan 0. Kendala X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah S1 sama dengan 9. X2 ditambah 2X3 ditambah S2 sama dengan 10. 2X1 ditambah 3X2 plus S2 sama dengan 25. X1 sampai dengan S3 lebih dari 0. Lanjut menyusun persamaan sesuai dengan tabel di bawah ini. Tabel di bawah ini menyesuaikan dengan soal yang ada di atas, terutama dari kolom Z. Z mengikuti dari yang soal sini, jadi X1 di sini adanya min 2. Seharusnya di sini min ya. Ini belum diedit jadinya seharusnya min 3, ditaruh di sini min 3. Ini X3 karena nggak ada nilainya jadi 1. Karena ini min jadinya min 1, sisanya 0. Lalu ada S1 dari kendalanya yang pertama X1 karena nggak ada nilai sini jadi diberikan nilai 1. X2 1, X3 1, S1 1 karena di sini nggak ada S2 S3 jadi dikasih nilai 0. Nilainya 9. Di S2 ini dari sini karena nggak ada X1 di sini jadi nilainya jadi 0. X2-nya 1, X3-nya 2, S1-nya nggak ada jadi 0, S2-nya 1, sisanya 0, dan nilainya 10. X3 dari soal yang sini, X1-nya 2, X2-nya 3, nggak ada X3 jadi 0, S1 juga nggak ada jadi 0, S2 ada jadi, ini S3 seharusnya ini salah nih, S2-nya 0, ini S3, jadinya 1, nilainya 25. Oke, kemudian mencari kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Karena dari yang di sini yang kita dapatkan nilai negatifnya adalah min 3, jadi kolom kuncinya berada di X2 karena X2 memiliki nilai min terbesar yaitu X3. Kemudian setelah mencari kolom kunci maka mencari kolom baris dari indeks positif net kecil. Indeks sama dengan nilai kanan atau nilai kolom kunci. Jadi mencari yang nilai kanan atau kolom kunci ini nggak ada di S1 karena nilai kanan ini yang paling kecil dia dapatnya dari sini, dari yang nilai yang ada di kolom ini yang paling kecil adalah 9, jadi ini dengan baris. Ya, untuk iterasi 1 ini sama seperti di soal pertama dengan cara kita melihat dari baris kunci dan kolom kunci. Nah, kita misalkan tadi dapat kolom kunci itu min 3, di X2 itu min 3 karena min terbesar min 3 buka kurung min 3 dikurang buka kurung min 3 dikali 1. Min 3 dikali 1 sama dengan min 3. Lalu min 3 dikurang min 3 sama dengan 0. Lalu di sini diterasa 1 maka sudah berubah menjadi 0. Nah, ini juga saya mengerjakannya di Excel. Karena di Excel saya hanya sekali memasukkan rumus lalu di drag saja maka hasilnya sudah ketemu. Karena di baris Z sudah tidak ada min atau negatif, maka nilai sudah optimum. Ya, di iterasi 1 ini sudah tidak ada negatif, lalu maka baris Z ini sudah dibilang optimum. Dari tabel terakhir, maka dapat disimpulkan bahwa nilai maksimum Z adalah 27 dengan nilai X1 9, X3 sama dengan min 2. Ya, sekian presentasi dari kami. Semoga
kekurangan-kekurangan kami dalam menjelaskan dapat diterima oleh ibu dosen. Jadi, oke, akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.